Ikan loyal. Sidangnya kalau nggak bisa tenang kita skor. Penonton juga kayak gitu ya. Para penuding ijazah palsu Pak Jokowi sudah dijatuhi vonis dan ini bukan bualan semata. Rekan-rekan, kali ini memang kaum-kaum sakit hati semakin panik, semakin gelagapan. Mengingat bukti-bukti yang sudah diberikan oleh Pak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo, memang sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Bahkan kali ini kalau Anda perhatikan dan kalau Anda jeli, memang pasukan-pasukan Roy CS ini sudah tidak bisa menghilangkan dan menyembunyikan kepanikan mereka. Terbukti di saat forum-forum debat yang mereka hadiri, kita semua tahu bahwasanya terlihat sekali dengan jelas fitnah-fitnah semakin mereka tebar, dan itu menandakan bahwa kepanikan yang mereka alami benar-benar bukan kepanikan yang biasa, tetapi ini adalah kepanikan yang sangat-sangat mereka takuti, rekan-rekan. Apalagi usai UGM sudah memberikan tamparan keras bagi kelompok Roy CS ini dan mereka benar-benar sudah game over, sudah tamat dan sudah tidak bisa mengelak lagi dari tuntutan balik Pak Jokowi. Semakin membuktikan bahwa Pak Jokowi memang alumni. Lo memang alumni kok. Wong gendeng yang bilang ke alumni itu. Siap. Cara dengan Pak Jokowi hari ini apa aja Pak? Angkatan 80. Angkatan 80 cuma acara kangen-kangenan aja Mas. Ini mau makan pecel nih. Kemarin kan barusan reuni, terus sekarang reuni. Kemarin reuni angkatan Mas. Kalau ini fakultas. Ya. Jadi yang hadir tadi dari angkatan siapa aja Pak? Oh banyak, ada mungkin ada banyak kok nih. Ini angkatan kita mau makan pecel nih, kalau mau lihat nanti sana. Oh makan pecel nanti Pak. Oh. Terus Ini ada acara apa lagi Pak? Hah? Nggak ada acara apa-apa lagi. Ya, cuman mau kangen-kangenan aja. Kalau dulu reuni satu angkatan saya doang. Kalau sekarang fakultas. Fakultas ya. Semakin membuktikan bahwa Pak Jokowi memang alumni. Lo memang alumni kok. Wong gendeng yang bilang ke alumni itu. Siap. Terima Pak. Temen naik gunung itu. Iya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Bambang. Pak Bambang dulu Teman seangkatan juga. Seangkatan juga. Dulu gimana Pak? Dengan Pak Jokowi dulu naik gunung? Ya, terakhir di Kerinci kita. Pak Bambang waktu itu bersama Pak Jokowi. Iya, betul. Nah, berarti itu membuktikan bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Alumni. Alumni kehutanan. Alumni 100% Pak ya? 100%. Bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah politik dinasti, tapi kita menafikan apa yang dilakukan oleh Ibu Mega dan Pak SBY dan yang lain-lain. Apakah dinasti dalam politik itu hanya berada pada ruang kekuasaan wakil presiden saja? Bagaimana partai-partai itu tidak berkembang? Partai Demokrat kita tahu bagaimana nggak kental dinastinya, dari ketua majelis tingginya, ketua umumnya, kan begitu dan lain sebagainya. Itu Pak SBY di situ, anak-anaknya di situ. Sampai detik ini Ibu Mega jadi ketua umum, Mbak Puan jadi petinggi partai di situ, kan gitu. Bahkan jadi ketua DPR didorong dari partainya. Lah itu bukan dinasti opo gitu loh. Jadi maksud saya apa? Mau partai lagi yang lain, Surya Paloh, bagaimana anaknya, gitu loh. Kan kita harus fair lah, bahwa apa yang dibangun narasi bahwa Pak Jokowi itu menerapkan politik dinasti, itu kan harusnya juga gugur ketika memang para tokoh politik lainnya juga melakukan hal yang sama. Bahkan dalam konteks Mas Gibran kan Pak Prabowo sendiri yang bilang bahwa selain dia yang meminta berkali-kali ke Pak Jokowi, waktu ditanya oleh Pak Jokowi, Pak Menhan, Pak Prabowo, apakah 2024 akan maju lagi menjadi capres? Jawaban Pak Prabowo kan clear and clean. Saya tidak akan maju, Bapak, kecuali Pak Jokowi dukung saya. Kan begitu loh, itu kan poin kan? Karena seorang Prabowo yang punya kecerdasan yang luar biasa tentu sudah punya kalkulasi. Dia sudah punya pengalaman ikut kontestasi dalam pilpres, kan begitu ya. Mungkin dia sudah berhitung secara analisa dia kalau dia tidak bersama Pak Jokowi, berat untuk memenangkan pertarungan. Sehingga di usia senjanya, di usia tuanya, dia merasa bahwa ketika akan ikut tarung lagi, dia harus sama Pak Jokowi. Dan itu kan nggak disalahkan juga ketika orang punya keyakinan itu. Nah, responnya Pak Jokowi kan, ketika memang anaknya diminta kan terserah anaknya. Awalnya kan nggak dikasih, terserah anaknya. Dan dalam situasi politik yang Dinda juga tahu kan, pada akhirnya kita menggelar kontestasi dengan
kondisi yang seperti kemarin dan akhirnya dimenangkan pertarungan oleh Pak Prabowo dan Mas Wapres. Kok bisa-bisanya orang bilang begini, ya sudah Pak Jokowi jangan terlalu haus kekuasaan lah, tiru Pak SBY, tiru Ibu Mega, enggak apple to apple. Saya ingat pernyataan itu dari Ahmad Saroni. Iya, mau Ahmad Saroni juga dia nggak ngerti juga karena Pak SBY itu sekarang masih ketua Majelis Tinggi, masih cawe-cawe juga di politik kan gitu loh. Ketakutan mereka kan bahwa powernya Pak Jokowi mungkin. Iya, maksud saya kan itu jadi kan nggak sebanding ya karena anaknya Ibu Mega dan anaknya Pak SBY bukan wapres sekarang. Iya. Pak Jokowi anaknya wapres dan beliau mantan presiden 2 periode. Kan harus menurut saya justru wajib memberikan dukungan terhadap anaknya bisa melalui mengatasi berbagai masalah di Republik ini dengan pengalaman yang dimiliki oleh bapaknya kan gitu loh. Iya. Bukan berarti juga dianggap cawe-cawe, toh sampai sekarang ini Pak Jokowi juga tidak pernah intervensi sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, kalau memberikan support terhadap anaknya itu wajib. Karena anaknya pada posisi yang sangat penting dan itu banyak sekali harapan masyarakat terhadap pemerintahan. Gitu loh. Jadi nggak sebanding lah. Dan rasa-rasanya kalau Mas Wapresnya jadi, Mas Wapresnya itu bukan Mas Gibran ya, AHY bisa jadi Wapres. Kayaknya jauh lebih banyak lagi yang dilakukan oleh Pak SBY. Atau Puan jadi Wapres jauh lebih besar lagi dilakukan Ibu Mega gitu loh. Jadi orang melihatnya sekarang itu karena memang sudah mengorkestrasi kebencian. Belum lagi soal-soal orang yang dulu yang dulunya mendukung Pak Prabowo. 2014, 2019, terus dia lihat sudah selesai Pak Prabowo 2024. Kita pindah perahu. Sudah mati barang ini kan gitu. Pindah perahu lah mereka. Setelah pindah perahu ternyata Prabowo menang. Mereka mau balik nggak bisa. Marah-marah sendiri kan gitu loh. Prabowo juga orang yang pintar, dia lihat kan gitu. Banyak yang cari muka. Banyak cari muka, cari pintu. Sudah ditambah lagi pintunya sudah ada penjaganya di situ. Sudah ada Mas Wapres segala macam. Makin sulit mereka masuk. Caranya bagaimana? Bersihkan itu, makzulkan Gibran, supaya kita bisa masuk, supaya kita bisa ikut berkuasa. Mereka nggak berpikir bahwa ke 2024 mereka tidak ikut berjuang. Betul, 2014, 2019 mereka berjuang dan Prabowo kalah. 2024 mereka nggak ikutan, Prabowo menang. Berarti salah satu penyebabnya itu mereka. Sehingga Pak Prabowo kalah, kan begitu loh. Itu kan logikanya sederhana. Sepakat. Logika sederhana. Terus sekarang mereka ingin ikutan berkuasa dengan membangun narasi kita ini loyalis Pak Prabowo. Kalau loyalis ya jangan pindah perahu dong, kan gitu loh. Kalau loyalis kok justru malah ke kubu sebelah, kan gitu loh. Nah ini yang menurut saya berpolitik itu kita tahu ya bahwa semuanya soal kepentingan. Tapi berpolitik juga itu harus punya nalar dan rasio yang cukup baik lah. Jangan cuma sentimental yang dibawa. Nah sekarang orang-orang para pendukung-pendukung kelompok kepentingan politik ini selalu mengatasnamakan pengamat politik, penggiat media sosial. Padahal dia tim sukses sebelah. Kan begitu loh. Padahal dia bagian dari positioning politiknya jelas. Di kubu yang berseberangan. Jubir pun sama. Misalnya kayak Said Didu, jubirnya Anies kan gitu. Selalu bilangnya kalau di mana-mana penggiat sosial media. Tapi di TV lain terus analis kebijakan politik. Iya, ntar analis kebijakan publik. Meneh kan gitu loh. Udah jelas semua orang tahu dia tim suksesnya siapa. Terus bapak-bapak purnawirawan selalu bilangnya purnawirawan TNI. Iya, purnawirawan TNI tim suksesnya Anies kan. Terakhir ke Pak Arianto. Pak Arianto, biar ini kisruhnya tidak berlama-lama, kemudian juga memberikan kejelasan kepada publik, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Penyelidikan di Polda Metro Jaya ini kan kesannya lama, sejak kasus ini naik sidik sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Ya, saya tadi kebetulan sudah tanya sama penyidiknya, katanya saya apakah ada hambatan atau ada perintah menghentikan? Tidak, proses masih tetap berjalan terus. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Itu. Jadi proses di Polda Metro sesuai dengan rencana tetap berjalan, hanya karena kemarin karena ketabrak dengan demo yang banyak sekali itu sehingga para penyidiknya nggak bisa bekerja di sini, dan sekarang setelah urusan yang demo-demo itu selesai ini bisa meneruskan kembali dan diharapkan katanya sih penyidikan itu bisa segera selesai. Itu kurang lebih.
Kali ini panggung Ains TV kembali dihebohkan oleh Ray Suryo yang tiba-tiba atau mendadak stres di tengah-tengah perdebatan. Hal ini dia lakukan tanpa sadar bahwa dia sedang dalam ruangan terbuka yang lagi dicermati oleh banyak penonton yang hadir. Lalu kemudian ada seorang ibu meneriakinya dengan lantang. Stres! Suasana makin heboh, penonton pun panik dan pada akhirnya masyarakat sadar bahwa segala perbuatan yang dilakukan Ray Suryo selama ini adalah penelitian stres alias gila yang harus segera dipasung. Demikian buat para orang gila yang ada pada barisannya. Elemen masyarakat lain, apakah hanya TPUA yang berani di Indonesia ini? Ormas-ormas lain mana? Apakah sudah dapat tambang? Yang mana? Backup dong kami, gitu loh. Kami kan berjuang bukan untuk Bu Tifa, Pak Roy, saya, Pak Rizal. Ini untuk kita semua. Coba bayangkan. Di backup dong kami, mana elemen-elemen masyarakat yang lain. Kok berdiam diri, tapi kalau Indonesia baik nanti tinggal panen, gitu. Satu-satunya ijazah di UGM, ya, untuk ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Ini asli ijazahnya. Kacamata. Ini bicara kacamata. Iya, ini kacamata. Sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari Aswan. Anda kan ini kan kalau ada yang pakai nama bisa awas sampaikan. Kalau ini ditutup. Asli. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Ada orang besar juga. Saya berandai-andai. Karena ini adalah peristiwa politik sebenarnya. Roy Suryo yang seorang residivis, ya kan? Sebelumnya adalah mantan Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga dari Partai Demokrat. Ya, saya hanya mencoba menarik benang merahnya aja nih Pak. Entah ini berkorelasi atau tidak, mari waktu yang akan membuktikan. Saya menduga, ya kan, bisa jadi ini adalah bagian dari kepentingan Partai Demokrat. Walaupun Roy Suryo ya sudah bukan lagi menjadi Partai Demokrat, bisa jadi ya Roy Suryo menjadi residivis kan karena kasus dia membuat meme stupa ya. Pak Jokowi. Betul. Jadi dia dendamlah dengan Pak Jokowi, ya kan? Nah, sementara ada kepentingan pribadi Roy Suryo menumpahkan dendamnya dengan kasus ini, dan dia adalah bagian dari orang Demokrat. Karena dia sudah masuk penjara, kemudian dia keluar atau dikeluarkan oleh Partai Demokrat. Tetapi yang namanya hubungan baik antara Roy Suryo dengan Demokrat tentu nggak akan putus, Pak. Ini yang saya maksud, ada benang merahnya. Ya, Partai Demokrat sudah membantah, Pak, bahwa yang dimasukkan orang besar itu bukan Pak SBY, tetapi semua orang menjadi takut. Siapa, Pak? Kalau bukan orang besar itu yang disangkakan adalah Mr. X itu, kan begitu nih. Nah, ini harus menjadi bagian pendidikan politik juga kepada masyarakat, bahwa orang besar yang dimasukkan itu ternyata memang menakutkan bagi kepolisian, masih menakutkan bagi kejaksaan. Padahal presidennya kan sekarang Pak Prabowo, Pak. Apa urusannya takut dengan Pak SBY? Silakan Pak Suadi. Kalau saya kan lihatnya begini, saya nggak mengatakan bahwa ini adalah Demokrat ya. Kita bicara secara umum. Kalau tadi ada benang merah, biarkan benang merah itu berjalan. Seiring waktu dan sejarah yang akan membuktikan. Gitu. Kan gini, kalau kita lihat, kalau seandainya memang ada kepentingan partai tertentu atau katakanlah orang-orang tertentu, ya kita tahu dong, partai koalisi itu kan mendapat jatah siapa? Dapat jatah apa sih? Menteri kan? Menteri ya. Satu. Terus juga punya anggota dewan kan? Menteri atau katakanlah Kapolri itu takut dengan menteri, takut dengan DPR. Itu kan bukan kekuatan seseorang di dalam persoalan ini, tapi jabatan yang melekat daripada orang-orang tersebut. Demokrat atau partai apapun, ya kan, itu kan punya jabatan di partai koalisi ini tadi, ya kan, menjadi menteri, menjadi wamen, ya. Saya katakan tadi, menteri, ya itu ditakuti sama Kapolri. Kalau Kapolrinya aja udah takut dengan menteri, ya kan,
apalagi dengan penyidik-penyidiknya yang cuma mungkin mayor, yang mungkin cuma kolonel, AKBP atau kombes, ya kan? Orang jenderalnya takut, misal, jadi kita misalkan seperti itu. Wajar dong kalau perkara ini menjadi berlarut. Belum lagi cawe-cawe anggota dewan dan sebagainya. Makanya dalam tempo hari pada sesi pembicaraan saya di Handayani, di teman-teman relawan, itu saya katakan, harusnya dalam rangka reformasi kepolisian ini, polisi nggak harus takut. Kalau memang ada orang yang membikin kasus itu, ngomong aja. Ini saya dihalang-halangi nih sama seseorang, ya, diintervensi nih sama orang ini. Didukung nggak sama masyarakat? Aku yakin didukung, ya kan? Karena bukan zamannya lagi mengintervensi segala macam aparat penegak hukum, bukannya domain itu lagi kok. Karena semangat Pak Jokowi ini adalah penegakan hukum. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum, nggak ada tuh yang namanya intervensi-intervensi. Karena on the track, hukum itu harus dijalankan. Bukan lagi kemudian mengikuti arus kemauan orang gitu. Itu aja. Jadi memang kita melihat kejaksaan sebagai eksekutor ada dalam posisi dilema, Pak ya. Iya kan? Di satu sisi memang amar putusannya memang tidak executable, tidak bisa dieksekusi, ya kan? Dan dari sisi ini kita menilai kejaksaan benar, kan gitu. Tidak ada perintah soalnya. Sisi yang kedua, ya kan, kita melihat yang sebaliknya, tidak berani bersikap. Padahal kan ini sudah menjadi masalah, sudah menjadi polemik. Ya. Berita nasional sudah menjadi berita nasional. Ya. Harusnya ketika ini diajukan pertama kali oleh TPU kalau nggak salah, atau pengacaranya si Kozenudin, pengacaranya Roy Suryo, kan rame-rame datang supaya ini segera dieksekusi. Harusnya pada saat itu juga atau minimal besoknya pihak kejaksaan sudah memberikan statement dong mestinya. Ya. Bahwa memang ini tidak bisa kami eksekusi, bunyi amar putusannya seperti itu. Ya. Selesai masalah. Betul. Karena ini digantung, pihak kejaksaan menggantung, nggak menjawab, bahkan kalau bisa ini segera keluarlah orangnya menyerahkan diri dan seterusnya. Penjelasan Kapus Penkum kan juga seperti itu kan gitu loh. Nah, sebagai closing statement Pak Suwandi, apa saran Bapak ke kejaksaan? Kalau saran saya, harusnya dalam kondisi negara yang sedang mau menegakkan hukum, nggak perlu takut, ya, nggak perlu ragu melihat persoalan yang menyangkut masalah Pak Sil ini. Kalau memang ada temuan-temuan bahwa kasus ini adalah pertama tidak bisa dieksekusi, mungkin juga ada hitungan-hitungan kepada kepentingan daluarsa sehingga hak orang ini harus dilindungi, ya harusnya berani, nggak usah takut, ya, keluarkan statement pernyataan bahwa ini nggak bisa dieksekusi. Dari dua tadi ranah tadi, apakah berkaitan dengan amar yang sudah yang tidak mengikat tadi, apakah dengan faktor-faktor yang lain. Jadi nggak usah takut, sikapi dengan baik, ini demi kepastian hukum. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Christophorus Suhadi dari tim hukum Merah Putih. Semoga kita mengedukasi masyarakat, jangan sampai isu-isu hukum seperti ini ya selalu menjadi senjata politik itu bagi pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan orang-orang yang berjuang untuk kebenaran. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ternyata benang merahnya kita sudah temukan. Kunci dari kasus sahabat kita Sylvester Matutina. Dan rekan-rekan, kalau dikatakan sudah divonis, ya betul, para penuding ijazah palsu Pak Jokowi bahkan sudah ada yang dipenjara. Mereka ini adalah kelompok Bambang Tri yang pada saat itu menuding Pak Jokowi dan sudah dipenjara, tapi saat ini sudah bebas, kabarnya diberikan pengampunan. Kemudian untuk eranya Roy Panji CS ini benar-benar adalah tudingan yang sangat-sangat ngawur, mengingat seperti yang kita ketahui bahwa UGM sudah mengkonfirmasi asli dan Bareskrim Polri pun sudah menyatakan asli. Lantas kenapa kok mereka terus teriak-teriak palsu ini itu dan seolah tidak percaya pada apapun fakta yang diberikan oleh kelompok di luar mereka. Tetapi ketika internal mereka berbicara seolah itu dipaksakan sebagai sebuah fakta dan publik harus mengkonsumsi hal tersebut. Tentunya ini membuat kita semakin
geram dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Roy CS. Namun kita melihat bagaimana kesungguh-sungguhan dari Pak Jokowi untuk menuntut balik pasukan Roy CS ini benar-benar nyata terbukti ketika tuntutan balik dari Pak Jokowi menolak untuk dicabut, dan tentu saja ini benar-benar menjadi pukulan telak bagi mereka karena mereka semakin di ujung tanduk dan sudah tidak bisa mengelak. Bagaimanapun juga, mau mereka membranding diri sebagai peneliti, pakar ini dan itu, tetapi tetaplah keterangan UGM sudah tidak bisa terbantahkan lagi dan sudah tidak bisa dipatahkan oleh narasi-narasi sesat mereka.